Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer, di mana ada 3 materi di dalamnya. Yang pertama adalah bahaya narkoba, kemudian revolusi industri 4.0 atau biasa kita kenal dengan 4.0, dan juga pencegahan COVID-19 dan penerapan new normal pada saat pandemi ini. Yang pertama saya akan membahas tentang atau mereview kembali tentang materi bahaya narkoba. Di Indonesia ada tingkat kejahatan yang sangat berbahaya. Ada 3 itu. Yang pertama adalah narkoba, terus terorisme, dan juga korupsi. Di Indonesia 3 kejahatan itu sangat-sangat berbahaya. Narkoba sendiri yang kita ketahui tadi, yang sudah saya sebutkan, masuk ke dalam kategori tingkat yang berbahaya. Karena kita tahu banyaknya pengguna di Indonesia dan juga pengedar. Bahkan Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia ini sungguh sangat darurat narkoba. Makanya narkoba harus diberantas habis yang ada di Indonesia. Ketika kita membahas narkoba, di Indonesia penggunanya sangat banyak. Bahkan pengedarnya juga masih berkeliaran. Di Kaltim sendiri pada tahun 2019 penggunaan narkoba turun ke posisi 23. Sebelumnya tahun 2018 malah berada di posisi keempat. Berarti di tahun 2019 Kaltim telah mengalami penurunan penggunaan narkoba. Berarti kita harus apresiasi BNN Kaltim yang berhasil memberantas narkotika di Kalimantan Timur. Nah, semua ini juga berkat jasa dan kerja keras semua pihak yang membantu pihak BNN. Tak terkecuali pemerintah kita juga. Nah, berdasarkan data dari BNN, pengguna narkoba itu lebih banyak orang yang bekerja sebagai swasta ketimbang dengan PNS. Kita lihat yang ada di gambar ini, PNS hanya sebesar 2%. Mengapa demikian? Karena PNS, bahkan untuk CPNS, untuk menjadi pegawai CPNS saja harus dites urin terlebih dahulu. Kemudian untuk menjadi PNS seutuhnya 100% harus dites urin juga. Jadi PNS itu selalu dicek urinnya untuk mengetahui apakah dia menggunakan narkoba atau tidak. Makanya PNS itu penggunanya sangat sedikit ketimbang dengan pengguna-pengguna yang lain. Nah, jika kita lihat usia, kebanyakan pengguna narkoba itu lebih banyak pada remaja di antara umur 18 sampai 30 tahun. Nah, mengapa? Karena hal itu disebabkan pergaulan yang bebas. Ruang lingkup pergaulan, gaya hidup, dan tuntutan dan resiko pekerjaan. Makanya anak-anak muda sekarang perlu dikasih ilmu perihal tentang narkoba. Karena anak muda sekarang sungguh, kalau saya bilang sendiri, adalah sungguh meresahkan. Karena mereka banyak melakukan pergaulan-pergaulan tanpa dijaga oleh orang tuanya. Sehingga kita tidak tahu mereka menggunakan narkoba atau tidak. Dan kita berharap di Kaltim ini pengguna narkoba semakin menurun. Nah, berdasarkan
data dari BNN, banyak jenis narkoba yang tersebar di Indonesia. Yang biasa tersebar itu adalah sabu. Nah, banyak orang yang mencari sabu. Terus ganja, ada kokain, dan pil ekstasi. Dan masih banyak jenis-jenis narkoba yang lainnya. Kenapa sih narkoba kok dilarang? Sebenarnya kan narkoba itu diperbolehkan jika menggunakan resep yang benar. Kenapa banyak yang ketangkep, para artis dan yang lain-lain, itu dikarenakan mereka menggunakannya tanpa resep dokter atau penyalahgunaan obat. Dan disitulah mereka harus direhabilitasi jika menggunakannya atau mereka kecanduan dengan narkoba. BNN sendiri siap membantu orang-orang yang kecanduan dengan narkoba. Jadi jangan khawatir jika ada saudara atau teman kita yang kecanduan narkoba, maka lapor aja ke BNN agar dia bisa diatasi sebelum nyawanya melayang. Selanjutnya saya akan membahas materi yang lain, yaitu tentang revolusi industri. Jika kita membahas revolusi industri, maka yang ada di benak kita adalah pasti tentang teknologi. Dari 1.0, 2.0, 3.0 sampai ke 4.0 yang ada di gambar seperti ini bisa kita lihat. Nah, sekarang kita berada di 4.0, bahkan 5.0 itu pun sudah digaung-gaungkan. Cuma kita masih di posisi 4.0. Industri 4.0 atau 4.0 ini bisa kita bilang adalah sebuah teknologi di mana semuanya itu bisa saling berkomunikasi atau berintegrasi. Bisa kita lihat di gambar di mana semua teknologi bisa saling terhubung menggunakan WiFi. Di mana ada robot, ada yang bisa kita jangkau dengan big data, ada yang Internet of Things, dan lain-lain. Maka semua teknologi itu saling berkomunikasi. Tetapi ada efek negatif dengan berkembangnya teknologi. Seperti apa? Yaitu pekerjaan manusia yang digantikan oleh robot. Bahkan Presiden Joko Widodo punya ide untuk mengganti orang-orang yang bekerja di administrasi, kalau nggak salah, digantikan dengan robot. Nah, hal ini bisa membuat orang banyak kehilangan pekerjaannya. Jadi tingkat pengangguran bakal meningkat akibat dengan berkembangnya teknologi. Tetapi ada 7 bidang pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh robot. Coba kita lihat di gambar. Nah, di situ ada guru. Guru kan harus menyampaikan secara langsung dengan murid. Sedangkan robot itu tidak bisa seperti itu. Dia bisa menyampaikan, mungkin robot bisa menyampaikan, tetapi guru ada emosi di dalamnya. Ada bagaimana cara mengajarkan ke murid, sedangkan robot tidak bisa. Terus ada yang bekerja kesehatan seperti perawat dan dokter dan lain-lainnya. Bisa kita lihat di gambar, ada tukang cukur rambut juga tidak bisa digantikan oleh robot. Itu tentang revolusi industri. Sekarang kita bahas tentang COVID-19 yang lagi rame sekarang. Nah, COVID-19 ini merupakan isu baru karena baru ditemukan di tahun 2019. Awal mulanya ada di Wuhan, di Cina. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 itu adalah Coronavirus Disease 2019 karena ditemukan pada tahun 2019. Nah, COVID-19 ini adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang
di paru. Nah, penyakit ini juga memiliki gejala klinis yang beragam seperti flu, terus batuk, pilek, nyeri di tenggorokan, bahkan bisa sampai penyakit berat seperti pneumonia. Nah, banyak orang yang terkena COVID gejala itu sama seperti pneumonia, mungkin saya salah nyebutin, pneumonia sih. Penyakit ini juga sangat cepat cara penularannya, bahkan hampir seluruh dunia itu terkena virus COVID-19. Bahkan WHO sampai menetapkan pandemi akibat wabah penyakit ini. Nah, pandemi sendiri itu adalah sebuah penyakit yang menyebabkan atau yang menyebar dengan luas sampai antar benua. Makanya WHO menetapkan wabah ini sebagai pandemi. Ada banyak cara penularan COVID-19. Bisa lewat droplet atau percikan saat batuk, bersin, atau saat berbicara. Makanya kita harus hati-hati. Terus kontak fisik seperti berjabat tangan itu bisa menularkan COVID-19. Dan juga menyentuh wajah dengan tangan yang terpapar virus, seperti menyentuh hidung, mulut, dan mata. Bahkan WHO juga mengatakan virus COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara. Makanya kita harus menggunakan masker. Nah, nanti saya bahas masalah tentang new normal. Akibat pandemi ini memberikan efek domino pada beberapa aspek, terutama kesehatan. Banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan akibat virus ini. Terus masalah sosial, banyak orang yang di PHK, kehilangan pekerjaannya. Terus ekonomi suatu negara menurun total. Dan juga keuangan juga berkurang. Banyak aspek akibat pandemi ini, dan kita berharap pandemi ini segera berakhir. Bahkan di tahun 2021 vaksinnya akan disebarluaskan. Dan sekarang vaksinnya masih dalam tahap uji coba, dan kita berharap semoga ini segera berakhir. WHO menetapkan sebuah perilaku baru, yaitu dengan sebutan new normal, untuk menurunkan penyebaran COVID-19. Nah, new normal ini dibuat agar masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti biasanya, namun harus mengikuti aturan-aturan. Ada beberapa aturan yang harus diterapkan. Yang pertama, cuci tangan. Nah, kita jangan lupa setiap hari harus mencuci tangan. Terus menggunakan masker agar terhindar dari percikan-percikan orang yang terpapar virus corona. Terus jaga jarak. Yang kira-kira jaraknya adalah 1 meter lebih. Nah, itulah aturan-aturan yang harus diterapkan. Nah, untuk masalah cuci tangan ini banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara cuci tangan yang benar. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu. Ini di samping ini ada gambar yang sudah saya siapkan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, yang saya tahu adalah tangan kita ini air, kita kasih air, kasih sabun, kita gosok-gosok begini, terus kita bersihkan punggungnya, kiri dan kanan, bersihkan kukunya, kita gosok, kemudian bersihkan jempol, dan seperti ini.
terus kita bilas, kita keringkan dengan handuk yang bersih. Itu yang saya tahu. Mungkin lebih jelasnya bisa lihat di gambar ini. Itulah aturan-aturan yang diterapkan atau yang harus kita ikuti untuk melakukan protokol kesehatan di kehidupan new normal seperti ini. Dan kita berharap semoga corona ini segera berakhir. Amin. Mungkin sekian dari review materi, ketiga materi yang sudah disampaikan. Mungkin ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.